sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bresilia dari kelas A Pagi semester 2 Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan literasi digital di lingkungan masyarakat. Dengan era saat ini, di mana kita sudah disuguhkan dengan teknologi yang canggih seperti handphone, laptop, iPad, tablet, komputer, dan lain sebagainya, untuk itu kita harus bisa menggunakan teknologi seperti internet, di mana kita bisa dimudahkan dengan adanya internet, bahwa sebagian besar penduduk Indonesia sudah menggunakan akses internet. Oleh saat itu, kita harus menggunakan akses internet ini dengan baik, menggunakannya dengan hal-hal yang positif agar boleh membangun setiap kita menjadi orang yang lebih bermanfaat. Dengan adanya gerakan literasi digital di masyarakat, diharapkan boleh membantu mendapatkan informasi di bagian setiap masyarakat agar boleh mendapatkan informasi yang lebih akurat, lebih rinci, lebih bermanfaat bagi mereka. Nah, sebelum memasuki untuk upaya penanggulangan tentang literasi digital, apa itu gerakan literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, mencari, dan mengevaluasi setiap akses internet yang dilakukan secara bijak. Literasi digital tidak hanya mencakup untuk mencari dan membaca informasi saja, tetapi dibutuhkan untuk berpikir melalui proses berpikir kritis. Sasaran gerakan literasi digital di masyarakat. Kecerdasan bermedia digital bagi masyarakat itu merupakan hal yang sangat penting dan merupakan menjadi gaya hidup masyarakat dalam melihat sistem informasi yang ada di internet. Selain itu juga mereka bisa terpengaruh dengan perilaku masyarakat yang berbeda ketika sudah menggunakan akses internet. Keterbukaan informasi di media sosial tidak dibarengi dengan kecerdasan bermedia sosial seperti untuk menganalisis dan dari setiap konten yang ada. Tujuan literasi digital di masyarakat adalah untuk mengedukasi masyarakat agar bisa menggunakan teknologi dan internet yang ada dalam menemukan, mengelola, menggunakan, dan membuat informasi secara bijak dan kreatif. Selain itu, literasi digital juga bertujuan untuk menggunakan media digital secara bertanggung jawab dan menggunakan aspek-aspek dan konsekuensi dari hukum. Selain itu, terdapat juga sasaran spesifik yang ingin dicapai. Untuk yang pertama, yaitu meningkatkan jumlah dan variasi bahan bacaan literasi digital yang dimiliki setiap fasilitas publik. Untuk yang kedua, meningkatnya frekuensi membaca bahan bacaan literasi digital setiap harinya. Untuk yang ketiga, yaitu meningkatnya jumlah bahan bacaan literasi digital yang dibaca dalam setiap harinya. Keempat, yaitu meningkatnya jumlah partisipasi aktif komunitas, lembaga, atau instansi dalam penyediaan bahan bacaan literasi digital. Untuk yang kelima, meningkatnya jumlah fasilitas publik yang mendukung literasi digital. Untuk yang keenam, meningkatnya jumlah kegiatan literasi digital yang ada di masyarakat. Untuk yang ketujuh, meningkatnya partisipan aktif masyarakat dalam kegiatan literasi digital. Untuk yang kedelapan, meningkatnya jumlah pelatihan literasi digital yang aplikatif dan berdampak pada masyarakat. 9. Meningkatnya pemanfaatan media digital dan internet dalam memberikan akses informasi dan layanan publik. 10. Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait penggunaan internet dari Undang-Undang ITE. 11. Meningkatnya angka ketersediaan akses dan pengguna internet di suatu daerah. 12. Meningkatnya jumlah pelatihan literasi digital yang aplikatif dan berdampak pada masyarakat. Untuk strategi gerakan literasi digital di masyarakat, yaitu yang pertama, penguatan kapasitas fasilitator. Masuk lagi dalam penjabaran penguatan kapasitas fasilitator. Untuk yang pertama, pelatihan penggunaan aplikasi atau perangkat digital. Penggunaan aplikasi atau perangkat digital dalam berliterasi di era digital saat ini sangatlah penting
Untuk itu perlu pelatihan atau sosialisasi kepada para pengingat literasi atau yang memiliki hobi membaca buku untuk memiliki aplikasi, seperti Goodreads, Google Play Books, atau Aldiko Books Read pada telepon pintar yang mereka miliki. 2. Pelatihan penulisan dan pembuatan blogs atau media jurnal harian daring. Media digital untuk menuangkan hasil tujuan sangat beragam seperti menuangkan tulisan pada blog, Facebook, situs berita daring, dan sebagainya. Untuk itu, pelatihan menulis, memiliki akun, serta cara menuangkan tulisan pada akun menjadi salah satu hal yang perlu didorong kepada para pegiat literasi agar tulisan yang telah dibuat dapat dibaca oleh banyak orang. 3. Pelatihan penggunaan perangkat atau aplikasi internet yang bijaksana. Penguatan literasi digital untuk penggiat literasi dapat dilakukan melalui seminar atau pelatihan tentang cara menggunakan internet sehat. Pegiat diajarkan cara menggunakan media sosial dengan bijaksana dengan cara menulis atau menebar konten tulisan yang positif, dapat menganalisis dan mencari kebenaran tulisan yang bersifat positif. Informasi yang didapatkan agar tidak menebar berita bohong atau hoax. Memaksimalkan internet dalam mencari informasi dan pengetahuan yang berguna untuk masyarakat dan sebagainya. 4. Sosialisasi bahan referensi tentang hukum dan etika dalam menggunakan media digital. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu disosialisasikan kepada masyarakat melalui para pegiat literasi. Penggunaan informasi yang sangat bebas perlu ditunjang dengan aturan yang ada, agar setiap orang dapat memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan secara bertanggung jawab. Selain itu, adanya sosialisasi aturan ini dapat memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Untuk yang kedua, peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu. Untuk penjabaran tentang peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu, yang pertama, penyediaan sumber belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi di ruang publik. Peningkatan jumlah dan ragam bahan bacaan bertema teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk koran, majalah, atau buku di ruang publik seperti stasiun, terminal, bandara, dan taman. Bisa juga terdapat di masyarakat dan perpustakaan umum. Selain itu, sumber belajar berbentuk salinan lunak atau informasi digital juga perlu diperbanyak dan diletakkan pada sarana umum yang tersedia, misalnya komputer atau layar digital yang ada di ruang publik atau dalam bentuk salinan lunak yang dapat diakses melalui komputer dan gawai. Yang kedua, penyebaran informasi dan pengetahuan melalui media sosial. Media sosial seperti POSL atau email, WhatsApp, Line, Facebook, dan BlackBerry Messenger sudah dimiliki oleh sebagian besar masyarakat. Pemanfaatan media sosial ini dapat digunakan sebagai penyebaran informasi dan pengetahuan sebagai bentuk sumber belajar masyarakat. Namun masyarakat perlu kritis dan bijak dalam menyebarkan informasi dan pengetahuan yang dibuat atau yang diperolehnya. Untuk yang ketiga, yaitu perluasan akses sumber belajar dan cakupan peserta belajar. Penjelasan tentang perluasan akses sumber belajar dan cakupan peserta belajar. 1. Penyediaan akses internet di ruang publik. Penyediaan akses internet merupakan salah satu upaya yang penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada era digital ini. Sumber belajar yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan menggunakan akses internet dengan cepat dan efisien. Kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan mengasah keterampilan harus ditunjang oleh kesediaan akses internet yang ada di masyarakat. Yang kedua, penyediaan informasi melalui media digital di ruang publik. Penyediaan layar dan papan informasi digital di ruang publik dapat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi dan pengetahuan baru. Layar informasi seperti yang ada di bandara, stasiun, terminal, pelabuhan, persimpangan jalan yang strategis, dan pasar, yang dapat diisi dengan konten-konten perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
Untuk yang keempat yaitu peningkatan pelibatan publik. Untuk peningkatan pelibatan publik, yang pertama ialah sharing session. Dapat dilakukan dengan menggunakan pakar untuk berbagi tentang cara mereka mengaplikasikan teknologi digital di dalam profesi dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pelibatan para pemangku kepentingan. Yang dimaksud di sini adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan industri, media, dan relawan pendidikan, pelibatan semua pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan literasi digital di masyarakat. Untuk yang kelima, yaitu penguatan tata kelola. Dalam penguatan tata kelola dapat dijabarkan yang pertama, pembuatan kesempatan atau peraturan. Kesempatan atau aturan dalam komunikasi dan pemerintah, desa, atau daerah terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan teknologi dan di media digital dibuat berdasarkan kebutuhan dan perkembangan setiap daerah. Kedua, pengalokasian anggaran khusus dalam dana desa. Dalam dana desa dapat ditujukan untuk membiayai sarana prasarana dan pendampingan masyarakat terkait dengan pengembangan literasi digital. Sasaran teknologi informasi dan komunikasi yang ada di daerah dikelola dengan baik agar berkelanjutan dan bermanfaat dapat terus digunakan oleh masyarakat. Untuk contoh penerapan literasi digital di masyarakat yaitu tersediakannya layar LED tentang informasi agar masyarakat bisa mengetahui informasi yang akurat, yang real, yang benar tanpa harus mengetahui hal-hal informasi yang hoax. Melalui dana desa yang ada disalurkan melalui kepala desa. Contoh penerapan literasi digital di masyarakat yang kedua yaitu dengan cara mengadakan seminar untuk masyarakat agar setiap masyarakat bisa mengetahui tentang internet baik dan bagaimana keuntungan yang bisa digunakan oleh masyarakat. Seperti mengedukasi, menggunakan agar boleh menggunakan internet atau media digital secara bijaksana dan boleh secara terarah. Baiklah, dapat disimpulkan bahwa gerakan literasi digital di masyarakat sangat berperan penting bagi perilaku masyarakat, karena itu bisa mengubah setiap tingkah laku mereka agar mereka bisa menggunakan setiap media sosial atau media digital dengan bijaksana dan kreatif. Selain itu, masyarakat juga harus mampu mengelola setiap informasi yang ada agar tidak termakan dengan hoax. Baiklah, sekian dan terima kasih atas penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kosakata yang salah dari pengucapan saya ucapkan terima kasih.